Ada berita yang cukup menarik ini menurut gue ya, nggak tahu ya tertarik atau nggak lo dengerin atau tidak ya. Jadi di sini judulnya bilang ya Google bans ya. Jadi Google melarang pengiklan mempromosikan layanan porno. Akhirnya ya kan. Kebijakan iklan perusahaan ini perbarui melarang mempromosikan konten sintetis yang telah dibuat menjadi eksplisit secara seksual, mengandung ketelanjangan dan lain-lain. Gue nggak tahu bakal darah kuning sih kayak gue bikin konten ini. Soalnya ada ngomong porno. Oke, jadi menurut gue ini cukup informatif ya, dan gue senang sama berita ini. Kalau kita tahu ya, YouTube ini adalah sesuatu platform yang iklannya paling hidup ya. Nah, karena iklannya tuh bisa dalam bentuk video, jadi orang tuh lebih mengundang gitu. Nah, di sini di artikel ini bilang Google telah lama melarang iklan seksual eksklusif tetapi hingga saat ini perusahaan tersebut belum melarang pengiklan mempromosikan layanan yang dapat digunakan untuk membawa pornografi dan lain-lain. Itu akan diubah. Jadi peraturan Google ini akan lebih ketat ya kan, dan benar-benar ya bakal bikin cekak sih yang biasa nonton yang iklan porn gitu. Nah, artikel berikutnya gue baca. Saat ini promosi konten seksual yang didefinisikan Google sebagai teks, gambar, audio, video berisi tindakan seksual vulgar ini maksud dalam membangkitkan gairah. Anjay. Kebijakan baru kini melarang iklan layanan tersebut untuk membuat konten tersebut, baik mengubah gambar, ya kan, mengubah gambar seseorang atau membuat gambar baru. Dan perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 30 Mei. Jadi saat video ini dibuat ya beberapa minggu lagi, kayak 3 mingguan lebih lah. Melarang mempromosikan konten sintetis yang telah dibuat menjadi eksklusif bla 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 bla. Ya kan, yang memberikan instruksi kepada orang-orang yang tentang membuat pornografi deepfake bla bla bla. Intinya gini. Akhirnya peraturan iklan Google ini semakin ketat dan gua senang banget. Karena gini men, konten itu tidak hanya perilaku orang nonton itu tidak hanya terjadi dengan konten yang kurang baik aja. Gini, kalau kita nonton konten yang kurang baik, kadang iklan yang kurang baik muncul. Kadang konten yang baik, iklan yang kurang baik juga muncul kadang. Jadi bikin hidup itu jadi makin ribet gitu. Contoh nih kayak iklan pinjol nih. Iklan pinjol ini bisa nongol di konten gue yang gue ngebahas handphone ya. Bisa nongol di konten otomotif mungkin. Yang ngebahas mobil ada pinjol juga terselipkan. Nah, iklan pinjol ini bisa menjadi cikal bakal muasal bundir makin banyak ya kan, kasus perjudian makin melebar ya, semua itu dari si pinjol ini bisa jadi. Semoga ada ketentuan yang lebih ketat ya untuk iklan yang ada di YouTube. Nggak hanya di YouTube aja sih berlaku ini, di semua ya, kayak iklan web dan lain-lain. Cuman gini, gue ambil satu contoh simpelnya aja. Lo pernah gak sih lagi nonton video gitu terus ada iklan game gitu? Ini terjadi di diri gue, dan karena gue kepo, akhirnya linknya tuh gue download gitu, gue klik gitu. Gimana kalau iklan pinjol ya, orang gak punya duit, ngelihat wah iklannya bagus dan terhipnotis dengan iklan pinjol, dan diklik tuh apps pinjol dan alhasil pinjol juga lah deh. Itu cikal bakal muasal masalah sih menurut gue.